Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang dasar akuntansi, ya. Baik, teman-teman sudah punya buku pegangannya masing-masing, ya. Sudah punya untuk panduan belajar di rumah. Karena tanpa buku ini akan menjadi kesulitan, ya, karena Bapak tidak bisa menjelaskan sebagaimana biasanya di kelas. Jadi kita harus punya pegangan, dalam hal ini buku paket ini. Anda silahkan baca mulai dari bab 1, ya, mulai bab 1 yang terkait dengan bab 1 itu terkait dengan akuntansi dan lingkungan bisnis. Akuntansi dan lingkungan bisnis. Silahkan baca sedetil mungkin. Bapak akan mulai dari halaman 25. Tapi Anda jangan mulai dari halaman 25, ya. Ini penekanan hal-hal yang Bapak anggap penting terkait dengan akuntansinya. Adapun secara teori, silahkan Anda baca sendiri untuk disimak dan dipahami terkait beberapa teori yang tentunya akan menjadi sebuah gambaran buat kita, ya. Sebuah gambaran buat kita bagaimana langkah berikutnya terkait dengan akuntansi. Kita mulai dari halaman 21, ya. Dari halaman 21 ada 3 jenis usaha. Ada 3 jenis organisasi bisnis. Ada badan usaha perorangan, ada badan usaha persekutuan, dan ada badan usaha perseroan. Nah, tentu ketika perseorangan, ketika persekutuan, ketika perseroan, ini semuanya memerlukan catatan akuntansi. Dan catatan akuntansinya tergantung kepentingannya, ya. Biasanya berbeda-beda. Nah, dalam hal ini kita akan coba perdalam, coba jelaskan lebih rinci dan detail terkait dengan hal-hal yang menjadi prinsip daripada pengerjaan akuntansi ini. Jadi ada badan perorangan, ada badan persekutuan, ada badan perseroan. Jenis usahanya gitu. Nah, kalau dirangkum lagi dalam jenis usaha yang lain, ada jasa, ada dagang, ada industri. Nah, salah satu yang menjadi dasar catatan akuntansi itu adalah transaksi. Transaksi ini akan menjadikan sebuah hal rujukan bagi kita sebagai akuntan yang harus mencatatnya. Ini harus hati-hati. Karena tidak semua transaksi bisa dicatat dalam akuntansi. Transaksi yang seperti apa yang bisa dicatat? Transaksi yang memiliki bukti. Bukti apa? Bukti transaksi. Apakah itu terkait dengan penjualan? Apakah terkait dengan pembelian? Apakah terkait dengan hal-hal yang lainnya? Pembayaran dan lain-lainnya? Maka tatkala ada transaksi dan ada bukti, nah bukti itu menjadi sumber pencatatan buat kita, ya. Ada transaksi bisnis dan ada bukti-bukti transaksinya. Nah, kita berlanjut ke halaman 25. Ya, kita berlanjut ke halaman 25. Namun halaman 24 baca juga, ya. Halaman 24 juga baca karena itu penting, akan menjadikan mindset kita menjadi lebih paham, lebih mengerti dari apa yang akan dibahas berikutnya. Nah, di halaman 25 akuntansi dan lingkungan bisnis, ini ada hubungan antara aset dengan sumber-sumber aset. Ada aset, ada sumber-sumber aset. Nah, silakan Anda baca, ada gambar di situ yang akan memberikan sebuah ilustrasi kepada kita. Nah, ada istilah akuntansi juga yang harus Anda pahami dan kuasai. Tidak perlu memiliki kamus akuntansi karena Anda bukan jurusan akuntansi, tapi istilah ini bukan istilah yang sifatnya asing, tapi istilah yang akan sering muncul dalam akuntansi. Nah, Anda harus paham dulu, ya. Apa itu aset, apa itu kewajiban, apa itu modal. Nah, ini akan sering muncul. Nah, itu harus dipahami.
Dalam buku ini Anda tinggal baca saja apa yang dimaksud dengan aset, apa yang dimaksud dengan kewajiban, apa yang dimaksud dengan modal, apa yang dimaksud dengan pendapatan, apa yang dimaksud dengan biaya. Komponen ini akan sering muncul karena ini akan muncul dalam persamaan dasar akuntansi. Di halaman 26 ada yang disebut dengan rumus persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Harta itu aset, hutang itu kewajiban, modal itu modal. Jadi rumus dasarnya adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Ini rumus yang terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Ini perlu dipahami oleh teman-teman sekalian. Karena dari rumus inilah kita akan tahu betul nggak harta itu sama dengan hutang ditambah modal. Nah, ini akan tercermin dalam laporan nanti. Kalau dalam pemahaman rumusnya kita sudah keliru, maka tatkala mengerjakan jurnal, tatkala mengerjakan langkah berikutnya terkait dengan langkah-langkah pengerjaan akuntansi, bisa jadi keliru pula. Nah, ini harus menjadi hati-hati, ya, hati-hati. Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Aset itu harta. Jadi harta sama dengan hutang ditambah modal. Hutang itu kewajiban. Di dalam halaman 26 ada contoh yang bisa Anda buka, Anda pelajari bersama. Nah, ketika kita sudah sepakat bahwa rumus akuntansi itu adalah itu, dan Anda mengerti, Anda paham, harta sama dengan hutang ditambah modal, maka kita akan bisa membuat sebuah laporan dengan langkah-langkah yang tentunya harus diikuti oleh kita. Apa langkahnya? Tentu ini menjadi sebuah hal yang perlu Anda pahami, Anda kuasai. Di halaman 27 ini ada laporan yang Bapak pernah sampaikan kemarin dalam materi yang pertama. Laporan itu Anda akan bisa membuat neraca, Anda akan bisa buat laporan laba rugi, Anda akan bisa membuat laporan perubahan modal, Anda juga akan bisa buat laporan arus kas. Nah, dari laporan ini Anda akan mengetahui kondisi real perusahaan kita seperti apa. Setelah sekian periode bagaimana perkembangannya, setelah sekian waktu bagaimana perkembangannya, apakah ada peningkatan atau tetap saja atau justru menurun. Nah, ini akan ketahuan dari laporan yang kita buat nanti, ya. Jadi Anda dijamin akan bisa membuat laporan dari hasil produk akuntansi. Anda akan mengerti neraca itu menggambarkan tentang apa, laba rugi itu menggambarkan tentang apa, perubahan modal itu cerita tentang apa, arus kas ini cerita tentang apa, akan kita pahami bersama. Dan dari situ yang disebut dengan accounting is business language, bahwa akuntansi adalah bahasanya bisnis, ya kan? Jadi bisnis kita harus terpantau, bisnis kita harus terkontrol, sehingga kita harus mengerti betul apa yang ada dalam rincian akuntansi ini. Ya, jadi kalian harus ngerti, ya, bagaimana alur pembuatannya, bagaimana alur pelaporannya dan lain sebagainya. Ya. Nah, di halaman 27 ada cerita tentang neraca. Anda tinggal baca saja, di situ sudah jelas. Halaman 28-nya contoh neracanya juga ada, ya. Halaman 28 contoh neraca juga ada. Ada yang menjelaskan tentang aset, ada penjelasan tentang kewajiban, ada penjelasan tentang modal, laporan laba rugi dan lain sebagainya. Contohnya ada dan lengkap. Anda tinggal baca saja, ya. Apa yang dimaksud dengan modal, apa yang dimaksud dengan yang lain-lainnya. Bahkan isi dari laporan itu sudah lengkap Anda. Anda tinggal baca saja, pahami daripada situ, ya. Pahami daripada apa yang tertera di dalam buku yang sudah Anda miliki tadi. Nah, tadi disampaikan bahwa rumus kita adalah harta sama dengan hutang ditambah modal. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, ini akan berpengaruh. Transaksi yang berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi, harta bisa bertambah, harta bisa berkurang. Kewajiban juga bisa bertambah, kewajiban bisa berkurang. Modal bisa bertambah, modal juga bisa berkurang.
Transaksi apa yang bisa mempengaruhi tambah kurang ini? Nah, Anda bisa simak, ada di halaman 33. Ada transaksi-transaksi yang bisa mempengaruhi persamaan dasar akuntansi. Di situ sudah lengkap, di situ sudah jelas, Anda tinggal baca saja. Ya, terkait dengan latihan-latihan, jangan khawatir. Bapak sudah menyiapkan beberapa latihan, nanti dikirim untuk dikerjakan. Ya, latihan-latihan untuk dikerjakan. Jadi don't worry, be happy. Ya, jadi semakin banyak latihan akuntansi, Anda akan semakin mahir dan bisa. Dan jangan lupa, ingat pesan Bapak, tujuan kita belajar akuntansi bukan akan dijadikan Anda sebagai seorang akuntan, tapi bagaimana Anda seorang programmer bisa membuat program akuntan. Ini yang harus menjadi sorotan kita, menjadi pembahasan kita. Bahkan Anda akan menjadi programmer pembuatan bagaimana mencatat akuntansi dengan IT. Teknologi IT itu membantu, ya kan? Bisa mempermudah, bisa mempercepat, ya kan? Nah, itu yang diperlukan. Jadi jangan khawatir. Kalau Anda sudah bisa buat programnya, jangan khawatir. Anda kalau perlu bimbingan lebih lanjut dari Bapak, walaupun sudah lulus dari mata kuliah ini, kita bisa kerjasama untuk pembuatan program. Pasar kita sangat luas. Untuk Bandung saja, perusahaan jasa butuh, perusahaan dagang butuh, industri butuh. Semua perusahaan butuh jasa akuntansi. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Jadi apalagi kalau kalian memiliki kapasitas lebih untuk mempermudah dengan membuat program, maka ini keunggulan buat Anda yang belajar IT, ya. Tuh. Halaman 33 ada penjelasan terkait pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, tadi dijelaskan persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan hutang ditambah modal. Harta bisa bertambah, hutang bisa bertambah, modal bisa bertambah. Dan juga bisa sebaliknya, ya ini berkurang. Apa yang menjadi penyebab bertambah dan berkurangnya? Tentu karena ada transaksi. Transaksi yang seperti apa? Sudah dijelaskan panjang lebar dalam buku itu, Anda tinggal baca saja. Bagaimana pengaruhnya terhadap neraca? Tentu sama, bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, bagaimana juga pengaruhnya? Di situ sudah sangat jelas dan rinci. Kita akan paham dengan melihat contoh-contoh transaksi dan pengaruhnya. Ya, dari mulai halaman 33 sampai halaman berapa nih? Contohnya begitu lengkap, ya. Contohnya begitu lengkap. Ya. Sampai halaman 47. Sampai halaman 47, di situ ada contoh-contohnya terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi mohon dengan sangat Anda pahami, Anda pelajari. Terkait dengan soal, jangan khawatir, Bapak akan sampaikan. Bagaimana soalnya? Nanti akan Bapak jelaskan dan Anda harus sudah ngerti dan paham. Baca berulang-ulang, jangan sepintas-sepintas. Berkali-kali Anda baca terkait dengan akuntansi dan lingkungan bisnis ini, sehingga paham betul apa yang dimaksud dengan persamaan dasarnya. Rumus dasarnya Anda akan paham betul. Dan kalau Anda sudah paham dari hal ini, maka insya Allah mengerjakan akuntansi berikutnya, prosedur langkah berikutnya bisa lebih mudah. Untuk kali ini seperti itu, ya. Jadi kita ketemu lagi dalam session berikutnya, dalam pertemuan berikutnya. Ingat, pelajari berulang-ulang. Baca berulang-ulang terkait dengan bab 1 ini. Nanti kalau bab 1 udah kelar, kita akan ke bab berikutnya. Supaya apa? Supaya materi ini berkelanjutan. Anda tidak akan banyak belajar akuntansi. Bapak janjikan Anda ngerti jurnal umum, Anda ngerti jurnal khusus, Anda ngerti jurnal spesial atau spesial jurnal. Ketiga jurnal ini kalau sudah ngerti dan paham, maka Anda akan bisa membuat programnya untuk mempermudah pengerjaan akuntansinya. Ingat, Bapak hanya mengajarkan manual accounting, cara mengerjakan akuntansi manual.
lebih jauhnya lagi untuk jadi program, maka Anda yang lebih tahu ya. Jadi silahkan pelajari dulu supaya apa? Supaya lebih mudah memahaminya. Baca berkali-kali, baca berulang kali. Jangan lupa video ini like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman ya. Jadi insya Allah demikian, kita ketemu lagi minggu depan atau dalam materi berikutnya. Terima kasih, jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.